Puji akan nama Tuhan, anak-anak, mari kita akan mulaikan ibadah online kita pada saat pagi hari ini. Kita awali dengan doa, kita angkat pujian, hanya ada satu Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri, lipat tangan, kita pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Semua lipat tangan, kita berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan hadir di dalam ruangan hati kami, untuk kami boleh menikmati setiap ibadah yang akan dimulai. Kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi semua. Hari ini kita tetap semangat karena kita percaya Tuhan sudah mengasihi, melindungi dan menjagai kita, karena pada saat pagi hari ini adalah hari yang harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, kita akan pujikan dengan bersuka-suka ria.
Semua tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tetap kita bersukaria karena kita senantiasa selalu mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memuji. Mari persiapkan hati anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi di dalam setiap kehidupan kita, kita juga akan mengasihi, merenungkan akan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Nyanyikan dengan segenap hati anak-anak, dengan sungguh-sungguh, bahwa anak-anak benar-benar mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu, amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, amin. Ku haleluya Yesus, amin, haleluya, amin, amin. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kakak Fitri yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, tadinya kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, hati kami dirindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan sebentar. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, meskipun sampai saat ini anak-anak belum bisa beribadah secara langsung, secara tatap muka, tapi biarlah dengan keadaan ini kita tetap bersuka cita. Ya, pada pagi hari ini Om Yakub ingin bawakan sebuah renungan dengan berjudul Hidup dalam Kasih. Ya, memang kasih ini sangat diperlukan dan merupakan ciri khas ya bagi kita anak-anak Tuhan ya, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda sampai orang dewasa. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kasih. Nah, ada salah satu tokoh dalam Alkitab ya, saya yakin adik-adik pernah ingat ya, tokoh ini waktu masih mudanya dia sangat disayang oleh orang tuanya. Siapakah itu? Yaitu Yusuf ya. Nah, Yusuf ini sangat disayang oleh orang tuanya sehingga apa? Saudara-saudaranya iri ya. Iri dan enggak suka ya kalau lihat Yusuf berada di sekitar anak-anak saudara-saudara yang ada ini, mereka jadi benci. Ya. Nah, anak-anak sampai-sampai si Yusuf ini dimasukkan dalam sumur, bahkan kemudian sampai dijual. Bahkan kalau kita lihat kehidupan Yusuf ini sampai dia harus dipenjara. Tetapi ya luar biasanya janji Tuhan kepada Yusuf ya. Kalau Yusuf ini senantiasa hidup dalam kasih ya. Dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi orang tuanya, bahkan dia mengasihi saudara-saudaranya. Meskipun kalau kita lihat tadi si Yusuf ya pernah dia dimasukkan dalam sumur, pernah dia akhirnya dijual dan sampai Yusuf ini masuk penjara ya. Meskipun dia tidak bersalah dimasukkan penjara, tetapi hebatnya Yusuf ini dia tetap hidup dalam kasih. Nah, tapi dengan keadaan yang ada, suatu saat Tuhan ubahkan, janji Tuhan dinyatakan ya, sehingga Yusuf akhirnya menjadi orang kedua di tanah Mesir ya. Dan akhirnya
saudara-saudaranya yang tadinya berbuat jahat, ya, suatu ketika saudara-saudaranya harus ke tanah Mesir karena terjadi kelaparan di tanah Kanaan, ya, sehingga saat itu seharusnya ya Yusuf kalau tidak memiliki kasih dia akan balas dendam, ya. Dia muncul kebencian, kalau benci bisa terjadi pertengkaran, ya. Saudara-saudaranya ini bisa dimasukkan penjara, ya. Tetapi kita lihat Yusuf ini dia memiliki kasih yang luar biasa. Sehingga ya kita lihat ya fotonya, gambarnya itu ya Yusuf ya memeluk saudara-saudaranya karena dia memiliki kasih sehingga pelanggaran-pelanggaran kakaknya tertutupi, ya. Demikian juga kita, ya. Anak-anak, ya, kita harus contoh tokoh ini Yusuf yang memiliki kasih sehingga kasih ini menutup semua pelanggaran. Kalau mungkin ada saudara-saudaranya yang salah atau mungkin teman-temannya yang nyebelin deh ini kalau teman saya ini, ya, sehingga bisa-bisa muncul rasa benci, ya. Tetapi kalau ada kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, maka ya kita akan kasih itu akan menutup semua pelanggaran, ya, pelanggaran kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mungkin saudara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, ya, itu akan tertutupi, ya. Ada ayatnya, ya. Ini juga menjadi ayat emas bagi kita pada pagi hari ini di dalam Amsal 10 ayat yang ke-12, ya. Kita baca sama-sama, ya. Amsal 10 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran, ya. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita hidup dalam kasih karena kasih itu bisa menutup pelanggaran, ya. Sebelum Om Yakub mengakhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, ayo kita buat sesuatu yang lain, ya. Pada pagi hari ini Om ajak kalian untuk bikin sulap, ya, sulap, ya. Nah, nanti coba kalian saksikan terlebih dahulu, ya. Nanti orang tuanya bisa bantu, ya, anak-anak ini, ya. Coba kalian lihat dulu, ya. Om ada alatnya ini, kemudian ada uang logam atau mungkin tadi ya kain yang hitam ini, coba, ya. Ya, kalian lihat ini ada kasih, ya. Semua pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang ada bisa tertutupi, ya. Coba kalian lihat ini, ya. Wah, ini Om Yakub bikin sulap, nanti Om tunjukkan rahasianya, ya. Coba kalian lihat itu, ya. Ya, adik-adik, ya. Coba lihat itu, ya. Nah, ini kertas yang ada ini tetap nggak ada, kosong, ya. Tapi di manakah tadi, ya, kain hitam tadi, ya? Oh, menghilang, ya. Ya, nanti kalian bisa coba, ya, di rumah sama orang tua. Bilang sama papa mama atau ibu bapak, aku punya sulap, ya. Nanti Om ajari caranya, ya. Coba lihat ini. Setelah ditutup, nah, ada lagi, ya. Nah, sekali lagi, ya, coba. Ini ganti uang, misalkan uang, ya. Ya, ini ada uang, kemudian kita coba lihat. 1, 2, 3. Wah, uangnya hilang. Ya, di manakah uangnya? Om bawa enggak, loh, tangannya kosong. Mungkin masuk ke saku kalian barangkali, ya. Ya, coba ini kalau Om tampilkan lagi, ya. Ditutup dulu.
1, 2, 3. Ya. Gini ya anak-anak caranya ya. Coba kalian siapkan kertas ya. Kertas putih ya, harus putih ya. Karena supaya kelihatan di ya sama gelas bening misalkan seperti itu ya. Kemudian kalian siapin kertas ya. Kertas ini kemudian kertas yang sama pensil ya. Ya. Kemudian untuk digambar ini ya seukuran dengan, nah akhirnya seperti ini. Kalian lihat, oh terlalu tipis mungkin ya. 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 Jadi setelah digambar, ini digunting, dipotong-potong-potong, nanti bentuk lingkaran. Nah, setelah lingkaran jadi, nah rahasianya di sini. Kertas tadi ditempelkan di gelas yang ini tadi ya. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ya, misalkan ada koin di sini, terus kemudian kita tutup ya. Nanti kita orang tua coba perhatikan, bisa bantu anaknya ya. Ya seperti ini ya. Kalau kita kita tutup, tapi ditutupi ini ya gelasnya supaya nggak kelihatan kalau itu ada kertas di bawah gelas tadi ya. 1, 2, 3. Terus lah uangnya hilang. Nah, nanti biar papa mama kalian terkejut. Nah, loh di mana uangnya? Kok dicari nggak ada? Ya. Terus nanti kalian buka lagi, ada Pak, nah, ada mah itu, tapi di mana? Nah, kalian coba lagi angkat, set, ya. Nah, anak-anak ini hanya sekedar ilustrasi ya, ilustrasi bagaimana tentang kasih tadi ya. Kalau kalian memiliki kasih sesuai dengan ayat Amsal 10 ayat 12 tadi, kasih itu akan menutup pelanggaran. Oleh karena itu, mari kita belajar hidup dalam kasih. Jangan sebaliknya, di ayat tadi yang bagian pertama, kebencian menimbulkan pertengkaran. Ya, kalau kalian ada rasa benci, maka mungkin muncul pertengkaran-pertengkaran. Ya, oleh karena itu, mari sesuai renungan firman Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini, hidup dalam kasih. Ada amin? Ya, puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami telah mendengar renungan firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup dalam kasih. Tuhan tolong kami, mampukan kami, sehingga hari-hari yang kami lewati, mungkin ada banyak orang-orang di sekitar kami, mungkin keluarga kami, mungkin teman-teman kami, baik yang ada di lingkungan rumah maupun sekolah yang menyakitkan hati kami. Kiranya Tuhan dengan kasih-Mu kami mau mengampuni mereka, supaya dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami juga mengampuni orang lain, sehingga kami hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga sampai saat ini, dan kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan berkat Allah, damai sejahtera-Mu tinggal dalam kehidupan kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, demikian untuk acara ibadah pada pagi hari ini menjadi harapan kami semua sesuai dengan anjuran dari pemerintah supaya kita tetap jaga jarak, hidup dalam kebersihan dengan cara cuci tangan kalau kita barusan dari luar rumah, mau masuk ke rumah atau ke tempat-tempat yang kita tuju, kita cuci tangan, dan kita harus jaga jarak juga ya, supaya hal itu tidak membawa kita
terserang penyakit. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.